Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Mbah Bayu Gendut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa Mas Lalir? Tentang yang kemarin yang Mbak tentang Petrus kenapa disalibkan secara terbalik ya. Untuk kali ini tentang rasul juga, tapi pada malam hari ini yang akan saya bahas tentang rasul wanita. Siapa dia? Dia adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena mempunyai julukan atau pangkat yang diberikan oleh gereja, yaitu Apostola Apostolorum. Nah, mungkin ini sudah sering saya katakan ya tentang Apostola Apostolorum ini, tapi belum saya bahas secara detail. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahasnya lebih detail lagi ya. Apostola Apostolorum ini diambil dari bahasa Latin yang artinya rasul dari segala rasul. Mengapa Maria Magdalena disebut rasul dari segala rasul, yang artinya rasul yang paling rasul? Mengapa bisa disebut seperti itu? Sebab Maria Magdalena adalah saksi puncak karya keselamatan Tuhan Yesus. Kita semua tahu bahwa puncak karya keselamatan Tuhan Yesus ada di kebangkitannya. Puncak karya keselamatan Tuhan Yesus di dunia yaitu ada di kebangkitannya. Sebab dengan kebangkitan Yesus itulah Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan setan. Yesus mengalahkan dosa-dosa. Ya, maka inilah puncak keselamatannya ada di situ. Sehingga Maria dijuluki oleh gereja, terutama gereja Katolik, yaitu sebagai Apostola Apostolorum atau rasul dari segala rasul. Ya. Lalu saya akan membedah sedikit tentang Maria Magdalena. Banyak sekali yang beranggapan bahwa dia adalah seorang PSK. Tahu PSK? PSK adalah pekerja seks komersial. Ya. Semua ini sudah banyak sekali kita sudah terhalusinasi kepada hal itu ya, bahwa Maria Magdalena adalah seorang PSK, pekerja seks komersial, atau dalam bahasa Jawanya lonte ya. Itu yang terjadi. Jadi itu yang terjadi. Padahal kalau kita mau membedah lagi, siapakah Maria Magdalena? Kita belum tahu pasti kalau dia seorang PSK. Sebab di Injil tidak disebutkan kalau dia PSK. Di Injil, terutama di Injil Lukas, hanya disebutkan bahwa dia hanya seorang wanita perempuan pendosa. Di Injil Lukas ketika Yesus diurapi oleh seorang perempuan, di situ tidak disebut siapa perempuan itu. Hanya Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Perempuan itu adalah perempuan pendosa. Tapi tidak disebutkan di situ bahwa namanya Maria Magdalena, tidak. Hanya disebutkan seorang perempuan. Tidak dituliskan siapa namanya, cuma di Injil Yohanes dituliskan Maria, tidak ada Magdalenanya. Sehingga di sini jelas bahwa apakah tokoh perempuan yang pendosa itu adalah Maria Magdalena? Kita belum tahu pasti. Sebab Lukas tidak menyebutkan nama sang pendosa itu, dan Yohanes hanya menyebutkan namanya Maria saja. Ya. Jadi anggapan kalau Maria Magdalena seorang PSK, kita jangan saya mohon kita jangan menjerumus ke situ dulu. Sebab ini belum pasti. Memang Maria Magdalena adalah seorang pendosa, tapi belum pasti dia seorang PSK. Lalu tentang yang kedua, disebutkan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus. Ya, Maria Magdalena adalah istri Yesus. Bagi orang yang tidak ngerti akan percaya.
Ya, percaya kalau dia istri Yesus. Padahal kalau kita melihat kembali kepada Tuhan Yesus, Yesus mempunyai dua kodrat. Dwi kodrati, manusia dan ilahi. 100% manusiawi dan 100% ilahi atau ilahinas. Tetapi kodrat manusiawi Tuhan Yesus ini selalu kalah dengan kodrat ilahinya. Sehingga Yesus selalu mengemukakan, selalu mendahulukan kodrat ilahinya pada waktu dia hidup di dunia. Satu contoh ketika dia ada di Taman Getsemani. Bagaimana sih rasanya Yesus sangat takut sekali sebagai seorang manusia. Dia sangat takut sekali mati. Sehingga dia keluar keringat darah. Itu adalah rasa stres yang amat sangat. Ya. Kalau Yesus bisa, menuruti kodrat manusiawinya, maka dia akan berontak dan dia akan melarang orang-orang Yahudi untuk membunuh dia. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus justru malah menyerahkan dirinya di dalam ketakutannya, menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Sebab apa? Yesus tahu dia adalah punya kodrat ilahi. Keilahian Yesus inilah yang membuat Yesus selalu berjalan di situ. Nah, itu juga sama ketika Yesus ada isu bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus. Ya, Yesus tidak pernah mengutamakan nafsu birahinya sebagai manusia, karena semuanya telah terkikis oleh kodrat dia sebagai ilahi. Ya. Lalu tentang Maria Magdalena lagi kembali ke situ. Maria Magdalena adalah salah satu dari penderma tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Ya, Maria Magdalena banyak sekali mendermakan hartanya untuk misi keselamatan Tuhan Yesus. Ya, Maria Magdalena mempunyai jasa besar sekali terhadap misi keselamatan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga tentang Maria Magdalena, ini ada hubungannya dengan Paskah, ya, telur Paskah. Dalam sejarah gereja mencatat bahwa ketika Maria Magdalena mengunjungi makam Tuhan Yesus, dia membawa sebongkok telur. Ya. Dia membawa sebongkok telur. Telur itu mau dikasihkan kepada perempuan-perempuan yang lainnya. Tetapi ketika melihat makam Tuhan Yesus terbuka, terkejutlah Maria Magdalena. Dan bukan hanya dia saja yang terkejut, telur-telur yang dibawanya menyala semuanya. Menyala dan menjadi merah. Inilah awal terjadinya telur Paskah. Jadi awal terjadinya telur Paskah tidak bisa dipisahkan dengan peran Santa Maria Magdalena. Nah, itulah ya. Jadi dari ini yang saya terangkat tadi, bahwa Maria Magdalena yang jelas, yang satu garis bawahi, dia mempunyai gelar Apostola Apostolorum, yang artinya rasul dari segala rasul, rasul yang paling rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Maria Magdalena seorang PSK, kita semua belum tahu pasti, sebab di Alkitab, di Injil tidak dituliskan bahwa dia seorang PSK. Ya, hanya seorang pendosa. Pendosanya apa kita nggak tahu. Yang ketiga, tentang Maria Magdalena diisukan sebagai istri Yesus. Kita semua tahu, saya ulangi, bahwa Yesus mempunyai kodrat ilahi dan kemanusiaan, kodrat manusiawi, dan kodrat manusiawi Yesus selalu kalah dengan kodrat ilahinya. Itu saja. Yang keempat, tentang telur Paskah. Ya, telur Paskah, saya ulangi lagi, telur Paskah, awal terjadinya telur Paskah tidak bisa dilepaskan dengan peran Santa Maria Magdalena. Itulah, saudara-saudari dan teman-temanku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit cerita tentang Maria Magdalena. Semoga cerita yang saya sampaikan ini membuat kita semuanya dapat menjadi tahu. Amin.